Pemirsa selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Belkinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, kayaknya memulai Selamat Pagi Indonesia kali ini saya agak malu deh sebagai manusia. Saya juga Jason, ya, tadi ngelihat gajah itu loh. Mereka membantu tadi yang membersihkan sisa-sisa kayu. Sementara kalau kita tahu sekarang banyak tempat tinggal mereka sudah terhimpit. Hutan juga sudah mulai tergerus, mereka juga sudah mulai bingung. Bisa tinggal di mana, mendapatkan habitatnya begitu ya. Iya. Miris ya. Dan kalau dibandingkan dengan manusia, gajah saja mau bantu ya? sesama orang yang kena bencana. Itu ada banyak ya warga di sana yang jadi korban bencana Sumatera, pemirsa. Sedangkan kalau di Indonesia kita lihat kira-kira banyak nggak ya anak muda yang mau bersedia ikut membantu teman-teman dan juga keluarga kita yang ada di sana? Betul, ini bisa menjadi refleksi kita lagi sebagai manusia. Kita lihat di sini ada 4 gajah setidaknya pemirsa yang dikerahkan oleh BKSDA di Aceh untuk bisa membantu. Sekali lagi ya pemirsa, membantu. Kenapa saya bilang begitu? Karena lihat ada orang yang menunggangi di atasnya. Ini semacam kayak mengarahkan begitu ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini membantu membersihkan puing kayu di permukiman warga di Pidi Jaya di Aceh. Dan gajah-gajah itu berasal dari pusat pelatihan Gajah Saree yang berada di wilayah Aceh di sana, yang kita lihat tugasnya ini membantu membersihkan puing-puing bekas pasca bencana banjir yang terjadi di sana. Dan mereka ini membantu selama 7 hari pemirsa, tepatnya hingga tanggal 14 Desember nantinya mereka akan dikerahkan begitu ya untuk bisa membantu manusia di sana membersihkan puing-puing yang ada di sana. Nah, jadi kalau berdasarkan pernyataan dari Kepala Pawang Gajah BKSDA Aceh, ini upaya untuk membersihkan puing-puing adalah aksi kemanusiaan dan pemanfaatan gajah untuk membantu membersihkan puing-puing pasca bencana ini merupakan praktik yang sudah lama dilakukan di Aceh, terutama sejak tsunami tahun 2004. Asalkan jangan sampai gajah-gajah ini kemudian kelelahan begitu ya, terdampak dari aktivitas ini. Kita akan simak pemirsa apa pernyataan dari Kepala Pawang Gajah selengkapnya. Kemarin itu sekitar 7 hari lah, mungkin lebih kurang ya kan. Mungkin ya kita lihat-lihat titik aja, kita pun pembersihan yang di samping-samping rumah warga yang nggak bisa buka pintu, yang ada kayu-kayu masuk di dalam rumah ya kita tarik. Ya kita hanya kasihan sama masyarakat ya kan. Insya Allah cukup. Ya kita untuk gajah ini memang standar makanannya udah kita siapkan. Harapan saya yang kalau bisa yang udahlah untuk ke depan ya kita saling menjaga kebersamaan lah ya kan. Nah, supaya hutan kita nggak rusak. Tapi tetap ya, kesejahteraan gajah ini tetap harus diperhatikan ya Jason, karena dia makhluk yang dilindungi kan? Iya, dan bahkan ini bisa terancam punah jika memang habitatnya terus tidak kita perhatikan dan masih ada terus penebangan pohon, penebangan hutan. Itu yang juga jadi catatan ya, Valen. Oke, ini masih seputar bencana Jason. Kalau yang tadi yang disorot adalah gajah pemirsa, nah kali ini yang disorot adalah kehadiran Anda tahu Komeng di posko pengungsian korban bencana. Jadi dia datang sebagai anggota DPD RI Alfian Syah Bustami alias Komeng langsung datang mengunjungi korban di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan kita lihat pemirsa, di sana ia disambut dengan gelak tawa dan antusiasme. Aku aja sampai ketawa. Soalnya ini ya banyak atraksi aksi-aksi itu yang ditunjukkan sama Komeng selama berkunjung di sana. Masyarakat kayaknya nampak terhibur sekali dengan aksi komedi yang dihadirkan. Dan tentu saja terutama untuk anak-anak, karena anak-anak ini kan salah satu kelompok juga yang mengalami kerentanan ya secara psikologis dan juga emosional terkait dengan bencana yang terjadi selama di sana. Komeng membuat mereka tertawa dengan aksi lucunya. Banyak juga ada ibu-ibu juga yang kemudian juga kehilangan anak dan keluarga. Kalau begitu kita akan sama-sama kembali menyimak pernyataan dari Komeng pasca kunjungannya selama berada di sana dan bertemu dengan anak-anak dan ibu-ibu di sana. Relawan adalah orang yang rela, jadi ikhlas melaksanakan sesuatu. Relawan adalah laki-laki yang rela. Kalau perempuan, relawati. Akhiran wan untuk laki-laki, akhiran i untuk wanita. Karyawan, laki-laki. Karyawati, wanita. Sekarang perawan, akhirannya wan. Apakah laki-laki? Perawan terbagi 2. Pra dan wan. Pra sebelum, wan laki-laki. Jadi perawan belum disentuh laki-laki. Jadi pemirsa, ada nasib naas yang dialami oleh 2 peserta
peserta lomba lari dalam ajang Siksorogo Lawu Ultra 2025 pada saat melintasi rute lomba di Gunung Lawu, Jawa Tengah. Jadi insiden ini terjadi hari Minggu pagi pada saat panitia mendapatkan informasi ada peserta yang lagi pingsan di kilometer 12 atau lokasi tepatnya di Bukit Mitis. Nah, pada saat petugas PMI dan juga Marshal datang ke lokasi untuk memberikan pertolongan pertama, ternyata korban dinyatakan meninggal dunia, pemirsa. Ini kita lihat adalah situasi pada saat di lokasi. Nah, kemudian akhirnya pada saat itu hujan lebat melanda sehingga semakin sulit kondisi di lapangan untuk mengevakuasi korban yang ternyata ditemukan pingsan ini, gitu ya Jason? Jadi memang banyak spekulasinya terkait dengan penyebab meninggalnya dua peserta tersebut karena memang yang pertama mungkin ada disinyalir ada kondisi fisik yang kemudian kurang memadai ditambah kondisi cuaca yang pada saat itu juga kurang mendukung ya, sempat turun hujan juga, atau ditambah juga ada spekulasi mungkin ada kondisi fisik tertentu yang dialami oleh dua peserta ini sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian bisa ikut lomba lari, tapi semuanya itu belum dikonfirmasi secara pasti. Kalau begitu kita akan sama-sama menyimak kembali terkait dengan pernyataan dari penyelenggara acara terkait dengan kasus kemarin ini dia. Sebelumnya Mas Sigit Joko Purnomo mengalami kram kaki di kilometer 910. Selanjutnya sudah perawatan medis yaitu fisioterapi, masas dan sebagainya, sehingga selepas itu kram kaki itu sudah tidak dirasakan kembali dan yang bersangkutan atau beliau kembali jalan ke kilometer selanjutnya dan di kilometer 12 mengalami serangan jantung. Kami keluarga besar Siksorogo sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan SOP yang ada di event tersebut, yaitu kami sudah memberikan pertolongan terkait dengan dua kejadian tersebut. Ya tentu unsur kehati-hatian harus diperhatikan begitu ya ketika kita ingin lomba lari atau dalam hal-hal olahraga. Tapi yang juga harus hati-hati ini nih Valen. Biasanya kan banyak nih orang tua yang menitipkan anaknya di tempat wahana bermain. Kalau Istana Balon, Valen sering lihat nggak sih di tempat-tempat pusat belanjaan misalnya. Tahu. Nah itu harus hati-hati karena ternyata ada kasus nih. Ada seorang bocah yang berusia 4 tahun itu justru tewas tergulung wahana Istana Balon yang lokasinya ini di Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh. Oh, jadi tergulung ya? Ya. Aduh kasihan. Oke pemirsa, kita lihat ini adalah rekaman video amatir milik warga yang kemudian memperlihatkan bagaimana situasi di Istana Balon itu. Lokasinya di Kota Sungai Penuh. Nah, orang tua yang mencari anaknya kemudian histeris pada saat pertama kali melihat anaknya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Nah, korban ini sempat dibawa ke rumah sakit ternyata untuk mendapatkan pertolongan medis, namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim medis ternyata anak ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, pemilik wahana dan orang tua korban sudah datang juga ke Polres Kerinci, Jason, dan akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Sangat disayangkan ya, tapi sebenarnya banyak evaluasi yang bisa kita lakukan dari kejadian ini. Yang pertama, pengawasan orang tua itu adalah hal yang wajib begitu ya, jangan sampai ada kelalaian di situ. Kemudian juga pada saat mengempeskan ya Istana Balonnya itu kan harusnya artinya harus ada pengecekan ya. Jangan sampai ada anak-anak yang kemudian waktu dikempeskan dia malah ikut tergulung di dalam situ. Itu yang kemudian harus kita cermati bersama, semoga tidak terjadi lagi di tempat-tempat berikutnya atau di wahana tempat bermain berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.